Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Arfiandini, NIM 0306193206, PGMI 5 semester 4. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang berkemah. Pramuka berkemah. Berkemah adalah sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan. Kegiatan ini umumnya dilakukan untuk beristirahat dari ramainya perkotaan atau dari keramaian secara umum, untuk menikmati keindahan alam. Berkemah biasanya dilakukan dengan menginap di lokasi perkemahan, dengan menggunakan tenda di bangunan primitif atau tanpa atap sama sekali. Berkemah sebagai aktivitas rekreasi mulai populer pada awal abad ke-20. Kegiatan ini juga umumnya disertai dengan kegiatan rekreasi luar ruangan lainnya, seperti mendaki gunung, berenang, memancing, dan bersepeda gunung. Manfaat dan tujuan berkemah. Berkemah atau perkemahan merupakan salah satu kegiatan dalam kepramukaan yang dilaksanakan secara outbound. Kegiatan ini merupakan salah satu media pertemuan untuk pramuka. Satu tujuan perkemahan: memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan, dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Mengembangkan kemampuan diri dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebih di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, dan membina kerjasama, persatuan, dan persaudaraan. Macam-macam perkemahan ditinjau dari lamanya waktu. 1. Perkemahan 1 hari, misalnya pesta siaga. 2. Perkemahan Sabtu Minggu atau persami. 3. Perkemahan lebih dari 3 hari. Ditinjau dari tempat pelaksanaannya. 1. Perkemahan menetap. 2. Perkemahan safari atau berpindah-pindah. Ditinjau dari tujuannya. 1. Kemah bakti, misalnya perkemahan wirakarya. 2. Kemah pelantikan, misalnya perkemahan pelantikan tamu ambalan dan pelantikan penggalang ramu. 3. Kemah lomba, misalnya lomba tingkat. 4. Kemah rekreasi. 5. Kemah jambore, misalnya jambore ranting tingkat kuartir ranting, jambore cabang, jambore daerah, jambore nasional. 6. Kemah riset atau penelitian. Ditinjau dari jumlah pesertanya. 1. Perkemahan 1 regu atau sangga. 2. Perkemahan 1 pasukan atau ambalan atau rancana. 3. Perkemahan tingkat ranting, cabang, daerah, nasional, regional, atau dunia. Tata cara berkemah yang baik. Menjadi anggota pramuka tapi tidak pernah berkemah rasanya tidaklah lengkap, karena penerapan metode pendidikan kepramukaan salah satunya melakukan kegiatan berkemah. Untuk suatu perkemahan yang baik, tahap yang harus ditempuh dan diperhatikan antara lain adalah 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, 3. Penyelesaian, persiapan, dan perlengkapan. Perkemahan itu harus bermanfaat dan ada tujuannya, bukan hanya pindah tidur dari rumah ke alam terbuka atau nongkrong di depan api unggun sambil nongkrong gak jelas. Kalau seperti itu mendingan di rumah aja, atau lebih baik harus kedinginan tidur di luar rumah, kehujanan, dan sebagainya. Persiapan berkemah, adapun yang harus dikerjakan dengan penuh persiapan yang matang dan baik, hasilnya akan baik pula. Sedangkan persiapan yang buruk akan mendapatkan hasil yang buruk pula. Oleh karena itu, supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan, maka persiapan yang benar-benar matang, tidak asal-asalan. Begitupun dengan kegiatan perkemahan pramuka. B. Persiapan sebelum berangkat. Sebelum hari keberangkatan ke lokasi perkemahan, sebelumnya harus terlebih dahulu dilakukan persiapan. Persiapan ini sebaiknya sebelum hari H keberangkatan. Persiapan pun harus benar-benar matang, tidak asal-asalan. Hal ini supaya jika ada perubahan di kemudian hari sebelum keberangkatan agar segera dapat direvisi. Yang C. Persiapan untuk berangkat. Pada hari keberangkatan tiba, kembali dilakukan pengecekan barang-barang yang sudah disiapkan. Surat dari orang tua peserta, surat keterangan kesehatan, kerapian seragam, dan lain-lain. D. Perlengkapan untuk berkemah. Selain persiapan, hal lainnya yang harus diperhatikan adalah persiapan perlengkapan perkemahan. Perlengkapan ini meliputi tenda, perlengkapan makan, P3K, ransel, perbekalan makanan dan minuman, alas kaki, bot atau sandal, matras atau kantung tidur, pakaian ganti, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. E. Perlengkapan pribadi. 1. Pakaian. 2. Obat-obat pribadi. 3. Perlengkapan kegiatan. Perlengkapan kelompok. 1. Tenda tidur dan tenda dapur. 2. Perlengkapan perkemahan. 3. Perlengkapan penunjang kegiatan. Perlengkapan panitia. 1. Perkakas. 2. Perlengkapan kegiatan. 3. Alat komunikasi. 4. Alat transportasi. 5. Fasilitas umum. Dan 6. Penerangan.
Etika dalam perkemahan. Pada saat berkemah, kamu mungkin tidak berada satu kelompok dengan sahabat atau satu geng kamu. Kamu akan terpisah karena maksud dari kegiatan berkemah ini adalah menggalang kebersamaan dan persatuan, khususnya antara sesama anggota pramuka. Kamu bisa saja satu regu dengan teman yang kamu sukai, tidak kamu sukai meskipun tidak disukai. Sebaiknya kamu rendam ketidaksukaanmu dan tetap menjalin kerjasama. Jangan sampai kamu berbuat sesuatu yang berujung pada perbuatan negatif. Etika selama berkemahan. Segala sesuatu itu ada etikanya. Etika adalah segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban secara moral, juga tentang segala sesuatu yang baik dan buruknya. Perkemahan akan berjalan dengan baik, bahkan menyenangkan, jika setiap peserta secara sadar dan sukarela mau beretika. Berikut adalah berbagai etika yang perlu kamu ketahui selama perkemahan berlangsung. Etika dalam bergaul dan bersikap. Pada saat berkemah, kamu akan bertemu dengan orang lain, baik yang kamu kenal maupun tidak. Bisa jadi kamu kenal dengan orangnya, namun tidak pernah bertegur sapa karena alasan-alasan tertentu. Kamu juga akan bertemu dengan peserta lainnya yang berbeda status sosial, berbeda keyakinan, beda usia, dan sebagainya. Meskipun begitu, perbedaan-perbedaan yang kamu temukan bukanlah alasan yang akan merusak keceriaan selama kegiatan berkemah. Oleh karena itu, jagalah etika pada saat kamu bergaul dan bersikap. Bersikaplah sewajarnya, tidak sombong, tidak merasa rendah diri, saling menghargai, siap tolong-menolong, berlaku jujur, dan selalu bersikap sopan serta menjaga kesopanan. Dengan begitu perkemahan akan menyenangkan. Etika dalam meninggalkan perkemahan. Setelah kegiatan berkemah selesai, berarti saatnya pulang kembali ke kehidupan kamu sebelumnya. Akan tetapi, kamu harus membereskan semua perlengkapan, baik perlengkapan milik pribadi maupun kelompok. Jangan sampai ada tertinggal atau tertukar. Jika ada yang hilang, segera beritahu kepada panitia. Upacara dalam pramuka. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi atau budi pekerti yang baik. Upacara umum yaitu upacara yang dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan menggunakan peraturan yang berlaku secara umum. Upacara pembuka dan penutup latihan yaitu upacara yang dilaksanakan dalam rangkaian usaha memulai dan mengakhiri suatu pertemuan di lingkungan gerakan pramuka. Upacara pelantikan. Upacara ini dibedakan beberapa macam, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangkaian peresmian seorang anggota gerakan pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, upacara yang dilakukan dalam rangka pengangkatan memegang jabatan tertentu dalam satuan. Upacara kenaikan tingkat yaitu upacara yang dilakukan dalam rangkaian kenaikan tingkat kecakapan umum yang dicapai oleh seorang anggota gerakan pramuka dengan syarat kecakapan umum yang berlaku. Upacara pindah golongan yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka pemindahan anggota dari suatu golongan ke golongan yang lain yang lebih tinggi dalam usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, meninggalkan ambalan atau racana yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka pramuka penegak atau pandega untuk terjun ke masyarakat dan berbakti secara sesuai dengan bidangnya. Petugas-petugas upacara. 1. Pembina upacara ialah pembina dalam upacara yang menerima penghormatan, mengesahkan pelaksanaan upacara, dan merupakan pimpinan tertinggi dalam upacara. Yang kedua, pengatur upacara atau protokol ialah bertugas untuk menyusun dan mengatur pelaksanaan tata tertib dalam upacara yang berkewajiban mengendalikan jalannya upacara. Yang ketiga, pembacaan kode kehormatan dalam bentuk ketentuan moral budi pekerti. Yang keempat, pada waktu pembacaan Dwi Dharma atau Dasa Dharma, para pramuka tidak melakukan penghormatan, tetapi penghormatan dilakukan saat pembacaan Dwi Satya atau Tri Satya. Yang kelima, kewajiban berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menundukkan kepala agar senantiasa mendapat rahmat dan hidayah dalam segala kegiatan. Yang keenam, rangkaian seluruh upacara dilakukan dalam suasana khidmat dan bersungguh-sungguh. Bentuk barisan dalam upacara. 1. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka siaga adalah lingkaran karena perhatian dan perkembangan jiwanya masih terpusat pada orang tua atau keluarga atau pembina. Yang kedua, bentuk barisan upacara di satuan pramuka penggalang adalah bentuk angkrae karena perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. Yang ketiga, bentuk barisan upacara di satuan pramuka penggalang dan pramuka pandega adalah bersaf karena perhatian dan perkembangan jiwanya sudah terbuka luas. Dan yang keempat, jika peserta upacara itu terdiri dari 2 golongan atau lebih, maka bentuk barisan yang digunakan ditentukan oleh pimpinan upacara atau pengatur upacara sesuai dengan keadaan setempat, seperti upacara pindah golongan, upacara peringatan hari besar atau hari pramuka, dan lain-lain. Tanda-tanda alam.
1. Kabut tipis dan rata membumbung tinggi ke atas berarti kurangnya uap air di udara dan pertanda cuaca akan selalu baik. Cuaca terang benderang pada pagi hari bertanda buruk pada hari itu apabila kemarin ada hujan. Yang kedua, awan. Apabila langit diliputi awan yang tebal dan gelap berarti akan turun hujan yang deras. Yang ketiga, matahari. Apabila matahari terbit berwarna merah dan diliputi garis-garis awan yang berhitaman bertanda ada hujan. Apabila berwarna bersih dan terang dan bertanda hari baik. Yang keempat, bintang. Apabila pada malam hari bintang di langit kelihatan terang sekali, maka pada malam itu cuacanya akan baik. Sedangkan bila nampak suram bertanda cuaca kurang baik atau buruk. Yang kelima, bulan. Apabila terlihat terang dan bersinar maka cuaca baik, tapi bila bulan diliputi awan yang gelap berarti hujan akan turun. Yang keenam, binatang. Apabila kita perhatikan naluri binatang dengan seksama yang ada hubungannya dengan cuaca, maka kita akan tercengang atas keganjilan-keganjilan yang dilakukan oleh cara mereka sendiri. Cara mendirikan tenda pramuka. A. Bentuk tenda. 1. Tenda bertiang 1. Berbentuk runjung, kurang bermanfaat jika digunakan untuk beregu. Yang kedua, bentuk huruf A rendah biasanya digunakan sebagai tenda pelindung dan tenda untuk 1 orang. Yang ketiga, bentuk huruf A tinggi. Bentuk tenda ini baik digunakan untuk 2 orang dan memberi keleluasan duduk di dalamnya. Dan yang keempat, bentuk huruf A bersegi 5, yaitu perbedaan dengan huruf A tinggi, bagian belakang tenda ini dilebuhkan sehingga bersegi 5. Yang kedua, tenda bertiang 2. Bentuk lancip. Bentuk tenda yang beratap lancip ini kurang praktis digunakan. Bentuk huruf A. Bentuk tenda ini biasa dipakai sebagai tenda pelindung dan sebagai serambi dari tenda regu atau tenda pimpinan. Bentuk pondok ini sangat digemari para perkemah dalam jumlah lebih dari 2 orang. Mendirikan tenda. 1. Arah angin. Mendirikan tenda harus bisa menahan arah angin agar tidak masuk ke dalam tenda. Yang kedua, serangan hewan buas. Sebelum mendirikan tenda, perhatikan lokasi yang akan digunakan untuk pendirian. Yang ketiga, hujan atau cuaca. Pastikan tenda tidak bocor saat terjadi hujan dan gali lubang di sekitar Anda untuk mengalirkan air hujan agar tidak masuk ke dalam tenda. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.